puasa Arafah. Itu maksudnya. Jadi bapak ibu-ibu yang mau mengkodok kewajibannya itu hari Senin dan Kamis, insya Allah pahalanya dua. Pahala mengkodok, membayar utang karena menstruasi normal, ya bukan penyakit itu. Nah yang kedua, karena memang hari itu disunahkan berpuasa. Ya, bapak-bapak, kalau istrinya minta izin puasa Senin Kamis, kasih izin. Ya, bagus. Ya. Khilafan lil majmu'i, berbeda pendapat, ya, sebagaimana tersebut di dalam kitab Al-Majmu'. Ya. Wa tabi'ahu Al-Asnawi, dan mengikuti pada kitab Al-Majmu' itu, ya, Imam Asnawi. Faqala, berkata An-Nawawi fil Majmu', ya. Innawahuma lam yahsul lahu syai'un minhuma. Apabila dia niat keduanya, tidak hasil baginya sesuatu minhuma, dari keduanya. Ini menurut pendapat Imam Nawawi. Jadi satu niat, satu pekerjaan kalau wajib itu. Jadi kalau dia niatnya mengkodok, itu kan wajib tuh dikerjakan hari Senin. Yang nggak dapat pahala Senin karena dia sedang mengerjakan yang wajib. Gitu. Tetapi ulama yang lain mengatakan dapat pahala double. Ya. Ini biasanya dalam fikih terjadi perbedaan pendapat. Boleh kita boleh mengikuti pendapat yang hasil dalam rangka apa itu memberi semangat untuk beribadah. Apakah boleh ketika Nabi mengatakan Yaumun wulidtu, Senin itu adalah hari aku dilahirkan, apakah kita sunnah puasa di hari kelahiran? Ulama ada yang mengatakan sunnah karena memang redaksinya Yaumun wulidtu, Senin itu hari aku dilahirkan. Ya, jadi bapak-bapak yang punya hari kelahiran sunnah itu dipuasai. Ya, kalau orang Jawa itu ya mengerjakan itu biasa itu hari kelahiran dipuasai. Dari orang Sunda ayat orang Sunda Pajamong, orang Sunda hari kelahiran ada sunnah puasa. Nggak dengar ya. Nah, kalau di Jawa itu sunnah ya, hari kelahiran. Nah, kayak saya nggak enak lahirnya hari Minggu. Hari Minggu itu undangannya banyak, makannya enak-enak. Saya sunnahnya puasa. Ya, bungkusin dah. Kalau undang Minggu ya. Qala syaikhuna ka syaikhihi, ya berkata guru kami. Ya. Ini di dalam Fathul Jawad ka syaikhihi, sebagaimana pendapat gurunya, walladzi yattajibu annal qasda wujudu shaumin fiha, bahwa menurut yang berwajah, yang berargumentasi bahwa yang dimaksud ya wujudu shaumin fiha, adanya ya puasa pada hari itu. Tahiyya at-tahiyyati, maka puasa itu seperti tahiyatul masjid. Ya, ini alasan yang mengatakan yang beda pendapat dengan Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi mengatakan tidak dapat, tapi yang mengatakan dapat itu begini: apabila kita masuk masjid, sunnah tahiyatul masjid. Apakah tahiyatul masjid itu harus dengan sholat sunnah? Enggak. Kalau kita masuk, kita langsung sholat wajib, itu sudah tahiyatul masjid. Maknanya masuk masjid jangan salaman, jangan ngomong,
Jangan melakukan sesuatu. Masuk masjid langsung sholat. Itu namanya tahiyatul masjid. Masuk ke masjid langsung sholat tasbih. Itu namanya tahiyatul masjid. Nah, dari logika berpikir itu, orang yang mengqadha puasa wajib Ramadan pada hari-hari yang disunahkan dapat pahalanya. Ya, dengan melogikakan seperti itu. Nah, ini di kalangan ulama dua pendirian. Ya. Nah, silakan Bapak ikut pendapat yang memperbolehkan. Jadi, maka kewajibannya gugur, kesunahannya dapat. Fa'inna wa tatawwu'a aidan hasalah. Maka apabila dia niat puasa tatawwu juga, puasa sunnah juga, hasalah, yang hasil keduanya. Wa illa saqata'an muttalaqu. Apabila dia tidak niat, gugur apa yang dia cari, yang dia minta. Jadi dua-duanya niat. Jadi nawaitu shauma ghadin, ya, an syahri ramadhana qadaan, ya, kemudian wa sunnati shaumi arafah, paman shaumi Senin, puasa Senin lillahi ta'ala. Kalau dia niatkan itu, kewajibannya gugur, dapat pahala sunnah juga. Ya. Ini terjadi perbedaan pendapat. Far'un, ini satu cabang permasalahan. Afdhalus suhur lis-shaumi ba'da seafdal-afdalnya bulan untuk berpuasa setelah Ramadan adalah puasa yang al-ashhurul hurum, yaitu bulan-bulan yang dimuliakan. Ya, bulan-bulan yang dimuliakan. Ya. Wa afdaluha al-muharram, dan yang dimuliakan, yang lebih afdal dari ashhurul hurum itu adalah bulan Muharram. Ya. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab terpisah sendiri. Yang berurutan itu Zulqa'dah, ya, Zulhijjah, Muharram seperti sekarang nih. Ini nanti Rajab terpisah sendiri, mau masuk 1 bulan sebelum Sya'ban gitu. Nah, itu afdolnya kalau mau berpuasa ini, termasuk sekarang ini. Ya, jadi afdol al-Muharram, yang paling afdal dari ashhurul hurum, 4 bulan itu adalah Muharram. Tsumma Rajab, kemudian setelah Muharram sunnah di bulan Rajab. Tsumma Hijjah, ya, kemudian Zulhijjah, tsumma Qa'dah, kemudian Zulqa'dah. Urutannya seperti itu. Tsumma syahru Sya'ban, kemudian ada kesunahan bulan Sya'ban. Ya. Ini kalau dulu itu di pesantren itu Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu 3 bulan itu disambung gitu anak-anak pondok dulu ya, yang menghafal Quran itu 3 bulan. 90 hari itu kalau dia lagi menghafal Quran itu memang dianjurkan. Cuma nggak boleh bagi orang yang tidak kuat. Kalau yang tidak kuat nggak boleh, karena dikhawatirkan nanti masuk Ramadannya yang kalah. Nah, nggak boleh. Kalau dia kuat, ya, dia puasanya dari bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Wasaumu tis'i Dzulhijjati, dan puasa hari ke-9 dari Zulhijjah. Afdalu min shaumi ashril muharramil ladzina yundabu shaumuhuma.
lebih afdal 9 Zulhijjah itu. Ya, 9 Zulhijjah itu hari Arafah. Afdalu itu lebih afdal min shaumi syahril Muharram ketimbang puasa tanggal 10 Muharram. 10 Muharram yang disebut dengan Asyura itu lebih afdal. Ya, allazaini yundabu shaumuhuma, yang keduanya disunahkan berpuasa. Nah, ini menurut ulama. Apa dasarnya ulama mengatakan Arafah lebih afdal dari Asyura? Alasannya karena memang ada hadis bahwa Asyura yukaffiru sanadal madiyah. Orang yang puasa Asyura, Asyura itu tanggal Asyura itu arti dari kata Asyara 10 Muharram. Besok Kamis itu 10 Muharram. Sunnah puasa itu penghapus dosa 1 tahun yang lalu. Gede kan ampunan dosanya? Tahun diampuni puasa 10 Muharram. Ya. Nah, Arafah yukaffiru sanatan ma'diyah wa ba'dahu. Arafah itu menghapus dosa yang 1 tahun yang sesudahnya, sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Itu hadis itu yang dijadikan argumentasi bahwa shaumul tis'idil hijjati afdalu min shaumi ashril muharram allazaini yundabu shaumuhuma. Ya, yang afdal. Asyura 1 tahun, Arafah 2 tahun. Kenapa kita puasa? Disunahkan puasa Asyura 10 Asyura. Asyura itu dari kata asyara, ya, menghubungkan dengan keutamaan 10, tanggal 10 maksudnya itu. Jadi Asyura. Waktu Nabi ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, tanggal 10 Muharram itu orang-orang Yahudi itu berpuasa. Maka Nabi tanya sama orang Yahudi, kamu puasa apa? Maka mereka mengatakan, puasa karena Bani Israel dan Nabi Musa diselamatkan dari terjangan kejaran Fir'aun. Ya, karena dia diselamatkan dan ditenggelamkannya Fir'aun pada 10 Asyura itu, maka mereka tasyakuran dalam rangka bersyukur sebagai pengikut Nabi Musa. Ya, maka Nabi mengatakan wa nahnu aula minkum, aku lebih berhak, lebih utama untuk bersyukur ketimbang kalian. Maksudnya Nabi, kalian cuma mensyukuri, tetapi Tauratnya tidak dijaga, tidak dipelihara, sehingga Taurat itu tidak original. Ya. Nah, itu mengapa disunahkan. Jadi Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun bersama Bani Israel tanggal Asyura 10 Muharram. Yang kedua, Nabi Yunus. Nabi Yunus ditenggelam, ya, dilempar oleh kala, ya, diundi, kemudian dimakan oleh ikan paus. Ikan itu kan enggak memamah. Coba kalau ikan kayak kita gitu dimamah, diromotin, dihalusin dulu, mati. Karena ikan itu cuma telan gitu. Ditelan. Nah, itu yang dibaca itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dibacain gitu, ya, keluar tuh. Ikan itu tidak sanggup, maka dikeluarkan. Nah, itu tanggal 10 Muharram. Ya, Nabi Nuh ketika dunia ini ditenggelamkan dengan air, ya, agar tidak terombang-ambing,
kembang api, maka Nabi Nuh itu perahunya itu ya ditaruh di atas gunung yang tertinggi pada waktu itu. Nah itu penyelamatannya tanggal 10. Nabi Ibrahim diselamatkan dari api Namrud tanggal 10. Jadi banyak itu peristiwa tanggal 10. Ya. Nah, jadi konteksnya itu bersyukur dengan berpuasa. Faedatun, ini sebuah faedah. Wa man talabbasa bi shaumi tatawwu'in aw salatihi falahu qat'uhuma la nusuka tatawwu'in. Wa man talabbasa bi qada'in wajibin haruma qat'uhu wa law musi'an wa yahrumu 'ala zawjati antasuma tatawu'an wa qada'a musi'an wa zawjuha haidurun illa biiznihi aw ilmi ridha. Wa man talabbasa bi shaumi tatawu'in aw salatihi, barang siapa yang mengerjakan puasa sunnah, aw salatihi atau salat sunnah, falahu qat'uhuma, maka boleh memutuskan keduanya. Ini kan kasus ada itu kalangan Bani Israel, ulama ya, orang yang soleh, yang abid, ketika ibunya memanggil Fulan, dia sedang sholat, maka dia bertanya dalam hati, saya putuskan sholat saya untuk ibu saya, atau saya teruskan agar sholat ini tetap untuk Allah. Karena begitu ya mempertimbangkannya, maka dia tidak dengarkan panggil ibunya, dia terus sholat sampai 3 kali. Karena sampai 3 kali ibunya kalah, ya, maka ibunya sumpah serapah, kau tidak akan mati kecuali kau akan teruji dengan seorang ya pelacur. Ya. Jadi ibu itu kalau kecewa ngomongnya jangan yang jelek-jelek. Ya, jadi anaknya bandel gitu, memang anak kucing garong gitu. Jangan. Benar-benar jadi kucing garong, nyesel. Nah, ternyata seperti itu. Akhirnya benar dia teruji ya. Walaupun kisahnya itu panjang, pada intinya dalam Nabi mengajarkan dalam hukum Islam itu kalau sholat sunnah, maka dia dilihat bila yang menyetopnya itu lebih aula, lebih utama, boleh. Orang sholat sunnah, ibunya manggil, neng, gitu. Maka dia boleh membatalkan sholatnya untuk memenuhi panggilan ibu. Begitu juga puasa sunnah, datang tamu, memberikan penghormatan, ayo cobain, ya. Apakah kita menerima tamu atau kita diundang? Itu boleh sholat atau puasa. Falahu qat'uhuma wala nusuka, ya, wala nusuka tatawu'in, ya. Ya, wala nusuka, ya, tatawu'a, ya, maka tidak ada nusuk bagi yang disunahkan. Wa man talabbasa bi qada'in wajibin, barang siapa yang mengerjakan puasa qada wajib, haruma qat'uhu, enggak boleh. Ya, karena mengqadha itu juga hukumnya wajib. Walaupun dipanggil sama ibu. Jadi kalau sedang sholat wajib atau mengqadha yang wajib, enggak boleh. Ya. Walau musian, meskipun masih luas waktunya, artinya kita stop, kita bantuin, kemudian masih ada waktu gitu, walaupun nggak boleh. Ya.
Wa yahrumu ala zaujati, dan haram bagi seorang istri antasuma, bahwa istrinya berpuasa tatawuan, puasa sunnah, au qadaan musian, atau sholat qada yang luas waktunya. Wa zawjuha hadirun, sementara suaminya ada. Berarti kalau puasa suaminya tentara, suaminya ya polisi yang jarang di rumah, kalau ada nggak boleh. Mengkodok kalau yang musik, kalau kodoknya ghairu musik boleh. Umpamanya tinggal 1 hari lagi mau Ramadan datang, berarti dia puasa tanggal 29 lah kira-kira, karena tanggal 30 itu yaum syak, tanggal 29 istrinya puasa. Mengkodok, bayar kodok tahun kemarin kurang 1 gitu loh. Suaminya ada, maka dia boleh mendahulukan puasa ketimbang suaminya. Kenapa? Karena nggak ada waktu lagi. Tapi kalau musik artinya masih luas, nggak boleh. Ya, illa biiznihi, kecuali dengan izin suaminya. Suami ya, diminta izin. Ibu-ibu kalau puasa minta izin nggak? Ya, minta izin bagus ya. Kalau minta izin, diizinin nggak mas suami? Nggak diizinin. Suaminya yang mana? Saya mau panggil ya. Kalau puasanya bareng berarti boleh ya. Ya, jadi kalau puasanya wajib, tidak ada lagi waktunya, boleh tuh melanggar perintah suami, karena cuma hari itu dong terakhir. Tapi kalau musik masih ada waktu lain, nggak boleh. Ya mesti ya batalin. Illa biiznihi, kecuali dengan izin suaminya, au ilmi ridhohu, atau dia mengetahui ini mah suaminya ridho kalau dia puasa. Sebenarnya bagi bapak-bapak, kalau istrinya izin puasa, kalau nggak ngizinin alasannya kan juga nggak ada di rumah kan kalau siang kan. Ya, kan malah ringan Pak, jadi biayanya itu. Kalau dia nggak puasa, terlepas. Apalagi kamu lebih gede biayanya, nggak puasa, alhamdulillah, bagus dah. Ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini lagi nanggung ya. Tatimmatun, ini semua tatimah, penyempurna bahasa. Yahrumu shaumu fi ayyamin tasyriqi wal idaini. Haram berpuasa hari-hari tasyrik dan idain, 2 sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, biar kuat betul badannya, nggak boleh puasa. Kemudian 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. Tuh Idul Adha tanggal 10 tuh kurban ya, tanggal 10 Zulhijjah. Nah, tambah 3 hari, 11, 12, 13, itu disebut hari tasyrik, ayyamut tasyrik. Tasyrik itu maknanya menjemur daging. Ya, jadi orang boleh membuat korban itu 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Malah kalau yang pintar, kalau mau beli kambing hari keempat, harganya udah harga murah. Habis ini, ya. Ada yang tinggal 1, harganya cuma setengah, cuma 2 juta. Paham nggak nih? Ya, harganya 4 juta,
Kalau dia hari keempat tinggal satu, dia mulangin ke Cirebon, dia ongkosnya lebih mahal. Biasanya kalau nggak ada yang beli, dia jual kiloan. Pasar tuh, timbang udah jual kiloan. Gak dihitung nyawanya, gak dihitung. Nah, ada orang yang udah 2 juta kalau mau kasih. Potong hari keempat sebelum asar masih korban, ya. Kalau mau cari murah seperti itu. Nah, itu nggak boleh puasa. Tasyrik itu menjemur mana, jemur daging. Jadi nggak boleh ada orang tidak makan daging, ya. Orang, ya, tak puasa. Wa kata yaum syak li ghairi wirdin. Demikian juga haram puasa hari syak li ghairi wirdin yang bukan wiridannya. Hari syak itu tanggal 29 Syakban. Jadi kalau mau puasa Syakban terakhir tanggal 28. Karena tanggal 29 itu disebut yaum syak. Ya, yaum syak bisa jadi besok. Ya, tanggal 30 itu puasa itu bisa 29 kan bisa 30. Nah, hari syaknya itu nggak boleh berpuasa. Kecuali dia memang wiridan, orang yang puasa Senin Kemis, hari Kemis nyatanya yaum syak boleh bagi orang yang punya wiridan seperti itu. Atau yang sehari berpuasa, sehari berpuasa, sehari berbuka, puasanya Nabi Daud, boleh orang yang wiridan. Wa huwa yaum ya wa huwa yang yaum salasi Sya'ban, yaitu hari ke-30 ya dari bulan Sya'ban. Wa qad sya'al khabaru bainan nasi bi ru'yatil hilal lam yathbut. Ya, dan sungguh jelas sya'al khabaru bainan nas. Ya, kabar di antara manusia bi ru'yatil hilal, adanya orang yang melihat hilal. Walam yasbut, tapi belum ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu namanya yaum syak. Ya, dulu kan teknologinya tidak secanggih sekarang. Kalau sekarang kita nggak ikut ru'yatul hilal, yang ada televisi. Buka saja HP, maka hasil ru'yatul hilal itu akan terlihat. Nah, dulu tuh enggak, ini kayaknya hilal apa belum? Katanya sih ada yang melihat, tapi pemerintah belum memutuskan. Nah, dia nggak boleh berpuasa. Ya. Wa kaza ba'da nisfi Sya'ban. Demikian juga tidak boleh setelah ya setengah dari Sya'ban. Jadi tanggal 16 sampai 30 nggak boleh. Ini malam yasidhu bima qablahu, selama dia tidak menyambungnya dengan yang sebelumnya. Jadi sengaja gitu, tanggal 16 dia nggak pernah puasa, nanti setelah pertengahan Sya'ban dia puasa, nggak boleh. Tapi kalau dia memang ahli puasa, nggak apa-apa. Larangan ini tidak berlaku bagi orang yang punya wiridan. Aulam yuwafiq ahdatahu, atau tidak bersesuai dengan ya adat kebiasaannya. Aulam yakun an-nazrin au qada'in, atau selama dia bukan nazar atau mengqadha. Walau an-naflin, meskipun mengqadha yang sunnah. Nah, itu diperbolehkan. Ya, dia ahli setelah nisfu Sya'ban. Jadi setelah nisfu Sya'ban sebaiknya jangan berpuasa. Karena bagi orang awam, orang yang biasa, nanti dikhawatirkan dia tidak kuat. Jadi nanti dia puasa di bulan Sya'ban 15 hari, giliran masuk di bulan Ramadan yang wajib dia ditinggal. Ya, itu yang dihalalkan, apa yang diharamkan dengan alasan.
melaksanakan. Babul haji, wallahu a'lam bishawab.